mengenai materi awal, Al-Quran adalah kalam qadim Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran terdiri dari dua komponen, yaitu kotek dan doni. Mengenai kotek sebagian sendiri mempunyai sifat yang jelas dan tentu, cukup dengan satu pemaknaan. Sedangkan sebaliknya, bahwa doni sifatnya itu terbuka untuk pemaknaan, penakwilan sampai dengan penafsiran. Kemudian pada bab istihsan dalam bahasa mempunyai arti baik, dan dalam istilah mempunyai arti menganggap sesuatu itu baik. Kemudian istidlal mempunyai arti minta petunjuk, memperoleh dalil, dan menarik kesimpulan. Dasar hukumnya dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyir ibadil ladina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu, yang berarti sebab itu sampailah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengar perkataan lalu mengikutinya dengan yang lebih baik di antaranya. Macam-macam istihsan. Yang pertama istihsan qiyasi, yang kedua istihsan istiyani. Kemudian istihsan mencari sesuatu yang dipegang, itu arti dalam bahasa. Sedangkan dalam istilah berarti tetap berpegang kepada hukum yang telah ada sampai ada dalil yang mengubah hukum. Seperti contoh, semisal hukum rokok, sampai sekarang ini tidak ada yang dalil yang mengharamkan rokok. Kalau ada, semisal ada kemudian hari ada yang mengharamkannya, maka hukum rokok tersebut menjadi haram. Kemudian al-uruf. Istihsan meninggalkan hukum suatu masalah yang sama untuk mengambil hukum yang bersifat khusus sesuai dalil yang ada. Tuh. Kemudian al-uruf mempunyai arti mengetahui. Uruf juga disebut sebagai sama seperti adat, yang berarti sesuatu yang dikenal manusia dengan dijalankan secara biasa dan baik. Kemudian bab maslahah mursalah. Maslahah mempunyai arti yang mendatangkan kebaikan. Kemudian mursalah mempunyai arti terlepas, tebus. Masalah mursalah mempunyai arti terlepas, bebas dari sesuatu apapun yang mendatangkan kebaikan. Syarat maslahah mursalah: satu, bukan dugaan yang merupakan realita, bukan hanya dugaan semata. Kemudian sifatnya umum, tidak personality, tidak perseorangan. Ketiga, tidak bertentangan dengan dalil syara', yaitu sejalan dengan dalil-dalil yang ada, diamalkan dalam kondisi tertentu. Masalah mursalah tidak setiap saat diamalkan, melainkan dalam keadaan dibutuhkan saja. Kemudian Sadriyah merupakan perangkat hukum Islam yang digunakan para ulama usul fikih dalam menentukan hukum secara istinbat. Sadriyah diibaratkan sebagai pengontrol atau rambu-rambu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bersifat personality, perseorangan, atau umum.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, melanjutkan materi yang tadi. Menurut etimologi, azimah berarti tekad yang kuat. Pengertian ini dijumpai dalam Quran surah Al-Imran yang artinya, apabila kamu telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sedangkan pengertian istilah para ulama usul hukum yang telah disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya sejak dari awal. Sedangkan rukhsah mempunyai arti dalam bahasa adalah keringanan dan kemudahan. Sedangkan rukhsah menurut istilah adalah suatu keringanan dari syariat yang telah diberikan kepada kaum mukallaf dalam melaksanakan azimah, dan merupakan hukum yang dinamis sesuai kondisi dan keadaan seorang sehingga hukum dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Menurut para ulama, yang termaksud dalam azimah adalah 5 hukum taklifi seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, karena 5 hukum ini disyariatkan umat Islam sejak semula. Namun, terdapat juga perbedaan pendapat dari kalangan ulama seperti azimah hanya wajib, sunnah, dan mubah. Kemudian, ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan ijtihad sendiri dilakukan adalah hanya supaya pemenuhan kebutuhan akan hukum, karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi problematika tersebut. Dan jenis atau bentuk ijtihad yaitu yang pertama adalah ijma, kemudian qiyas, maslahah mursalah, istisan, istishab, sodriyah, dan al-uruf. Ijma adalah kesepakatan ulama dalam suatu hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis terhadap hal yang belum ada hukumnya. Kemudian qiyas menetapkan suatu hukum untuk suatu perkara yang baru yang belum tentu pada masa sebelumnya. Istisan menetapkan suatu hukum yang didasarkan pada asas kebaikan menurut masyarakat setempat. Masalah usaha adalah tindakan memutuskan masalah tidak ada dalam pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari. Yang terakhir adalah uruf. Uruf adalah adat yang mempunyai kebiasaan yang tentunya yang bersifat baik. Selanjutnya wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang bertujuan menjadikan suatu sebab untuk sesuatu syarat baginya untuk penghalang terhadap sesuatu. Adapun yang menjadi bagian dari hukum wad'i ada 5, yaitu sebab, syarat, mani, asyihah, al-butal, al-wasat, dan azimah rukhsah.